Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Paula Trisha Anastasia Ito selaku moderator. Selanjutnya ada para pemateri. Yang pertama ada Zikri Muhammad Labai, yang kedua ada Asriulan Batmalo, yang ketiga ada Kathleen Ivon Danifu, yang keempat ada Hanifin Donuata, yang kelima ada Maria Marta Domingo, yang keenam ada Melania Roslita Nusni, yang ketujuh ada Teresia Mui, dan yang terakhir ada Yohana Selina. Nah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dan pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian, yang kedua kami akan membahas mengenai jenis-jenis dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular, yang ketiga kami akan membahas juga mengenai ciri-ciri, yang keempat kami akan membahas faktor risiko dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan yang terakhir kami juga akan membahas mengenai upaya pencegahan dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang penularannya sangat mudah terjadi. Penularannya yang sangat mudah terjadi membuat Anda harus lebih waspada terhadap kemungkinan infeksi. Penyakit menular umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur. Untuk penyakit menular sendiri, ada 2 cara bagaimana penyakit menular bisa menyebar, yaitu dengan penularan secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui kontak fisik dengan penderita, misalnya lewat sentuhan atau cairan tubuh, seperti urin dan darah. Sementara itu, penularan tidak langsung dapat terjadi saat Anda menyentuh daerah wajah setelah menyentuh pada benda rentan terkontaminasi seperti kenop pintu dan keran air. Selain itu, penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan atau kontak fisik dengan cairan tubuh hewan serta melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman penyebab penyakit. Penyakit menular umumnya lebih berisiko menyebabkan infeksi pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Penularan penyakit ini juga meningkat pada saat-saat tertentu, misalnya pada musim hujan dan banjir. Pengertian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit tidak menular dan bukan disebabkan oleh penyebaran vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup. Menurut WHO atau World Health Organization, PTM adalah penyakit tidak menular langsung dari satu orang ke orang yang lain. Dominasi masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit tidak menular. Penyebab utama kematian di semua golongan umur adalah disebabkan oleh PTM secara berurutan, yaitu stroke, hipertensi, tumor ganas atau kanker, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung. Jenis-jenis penyakit menular. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan bagian atas yang dapat menular pada orang lain. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, diare. Diare biasa menjadi salah satu penyakit menular yang diderita masyarakat Indonesia.
terutama jika penyebab utamanya adalah virus. 4. HIV/AIDS. HIV/AIDS biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh dan jika tidak diobati akan menyebabkan AIDS. Gejala dan tanda awal HIV/AIDS termaksud mirip flu dan infeksi jamur. Yang kelima, COVID-19. Salah satu penyakit menular yang masih ada dan sangat berbahaya di Indonesia adalah COVID-19. Penyebab utama penyakit ini adalah infeksi virus corona yang disebut dengan SARS-CoV-2. Dilansir dari Center for Disease Control and Prevention, gejala COVID-19 bisa muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Daftar penyakit tidak menular. Yang pertama, stroke. Stroke merupakan penyakit tidak menular yang cukup berbahaya karena terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terputus. Suplai darah yang dibatasi bisa berakibat fatal karena sel-sel otak mulai mati dan menyebabkan cedera otak, kecacatan, hingga kematian. Karena itu, penyakit stroke harus segera mendapatkan perawatan medis sebelum menyebabkan kondisi yang lebih serius. Yang kedua, kanker. Kanker memengaruhi orang-orang yang dari segala usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan etnis. Namun, beberapa jenis kanker tidak dapat dihindari karena adanya faktor genetik. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa 30 hingga 50% kanker dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Yang ketiga, diabetes. Penyakit tidak menular berupa diabetes terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin, hormon yang mengatur gula darah atau glukosa. Beberapa efek diabetes diantaranya penyakit jantung, kehilangan penglihatan, dan cedera ginjal. Jika kadar gula darah tidak terkontrol, maka diabetes bisa merusak organ tubuh lainnya. Yang keempat, penyakit kardiovaskular. Pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan kegemukan. Kondisi ini akhirnya mengakibatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular. Beberapa penyakit kardiovaskular tersebut yakni penyakit arteri koroner, penyakit cerebrovaskular, dan yang terakhir serangan jantung. Dan yang terakhir, yang kelima, hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi akibat menyempitnya arteri sehingga dapat meningkatkan resistensi. Jika arteri semakin sempit, maka semakin tinggi pula tekanan darah dalam tubuh. Dalam jangka panjang, tekanannya meningkat dan memicu masalah kesehatan lain termasuk penyakit jantung. Selanjutnya, ciri penyakit menular. Yang pertama berasal dari virus, bakteri, atau jamur. Yang kedua mudah terinfeksi dari kontak fisik. Yang ketiga memiliki vaksin. Yang keempat, spektrum penyakit menular bisa menyebabkan komplikasi akhir dari proses ini. Penyakit menular bisa sembuh, cacat, atau meninggal. Yang kelima, penyakit menular itu biasanya terinfeksi selubung tanpa gejala klinis atau tidak dapat didiagnosa tanpa pemeriksaan tertentu seperti tes tuberkulin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi, karena yang paling utama adalah mengetahui faktor penyebab. Yang kedua, ciri penyakit tidak menular. Yang pertama, tidak berasal dari virus, bakteri, atau jamur. Yang kedua, tidak terinfeksi dari kontak, baik fisik maupun genetik. Yang ketiga, tidak memiliki vaksin, namun dapat diatasi dengan antibiotik. Yang keempat, penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangan berjalan perlahan dalam jangka waktu panjang yang kronis. Yang kelima, penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Faktor risiko penyakit menular.
faktor risiko penyakit menular dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diintervensi atau tidak dapat dirubah, antara lain faktor genetik, jenis kelamin, dan usia. Faktor yang kedua adalah faktor risiko yang dapat diintervensi atau dapat dirubah, antara lain kebiasaan buruk, gaya hidup, pola makan, dan obesitas. Selain itu, ada juga 3 faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit, yaitu faktor risiko penjamu atau host. Host di sini adalah manusia atau makhluk hidup lainnya. Faktor host yang berkaitan dengan terjadi penyakit menular berupa umur, jenis kelamin, ras, etnik, anatomi tubuh, dan status gizi. Faktor yang kedua adalah faktor risiko bibit penyakit atau agen. Agen di sini adalah unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Faktor yang ketiga adalah faktor risiko lingkungan atau environment. Lingkungan adalah faktor yang luar dari individu, yang tergolong faktor lingkungan hidup manusia pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkungan hidup internal berupa keadaan yang dinamis dan seimbang yang disebut hemostatis, dan lingkungan hidup eksternal di luar tubuh manusia. Selanjutnya, faktor risiko penyakit tidak menular. Faktor risiko yang telah ditemukan serta memiliki kaitan dengan penyakit tidak menular yang bersifat kronis antara lain tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar, dan lifestyle. Upaya pencegahan penyakit menular. Yang pertama, melakukan promosi kesehatan. Yang kedua, surveillance kesehatan. Yang ketiga, pengendalian faktor risiko. Yang keempat, penemuan kasus. Yang kelima, penanganan kasus. 6, pemberian kekebalan atau imunisasi. 7, obat pencegahan secara massal. 8, berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS paling sedikit berupa yang pertama, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pemberantasan jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mengonsumsi makanan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi, dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, mengurangi kontak. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit menular. Yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang menghalau penyakit untuk berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui perubahan kebiasaan, gaya hidup, maupun kondisi lain yang merupakan faktor risiko munculnya suatu penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan yang pertama, promosi kesehatan masyarakat, yaitu dengan kampanye kesadaran masyarakat dan promosi kesehatan pendidikan kesehatan masyarakat. Kemudian dapat dilakukan juga dengan pencegahan khusus, yaitu pencegahan keterpaparan dan pemberian kemo preventif. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Pencegahan tingkat 2 dapat dilakukan dengan diagnosa dini, misalnya dengan screening. Kemudian pengobatan, misalnya dengan kemoterapi atau pembedahan. Yang terakhir, pencegahan tingkat ketiga, yaitu dengan cara rehabilitas. Oke, baik, demikian tadi materi singkat mengenai penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang telah dipaparkan oleh para pemateri. Dan seperti yang sudah dijelaskan, penyakit menular ini sendiri merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui berbagai media, dan penyakit ini masih menjadi masalah besar bagi dunia kesehatan karena dapat meningkatkan angka kematian maupun angka kesakitan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan penyakit tidak menular ini sendiri merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh penyebaran virus, vektor maupun bakteri, melainkan lebih banyak disebabkan oleh perilaku maupun gaya hidup.
Nah, di luar sana juga ada berbagai jenis penyakit menular maupun penyakit tidak menular dengan ciri dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan agar setidaknya manusia dapat terhindar dari penyakit tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada saran, kritik, maupun pertanyaan, saya persilakan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.